Oke, halo semuanya. Selamat datang di channel Trade Stock lah. Balik lagi bersama saya Rahadi di video rekomendasi saham mingguan. Kembali saya akan memberikan rekomendasi saham untuk minggu depan ya, periode tanggal 10 sampai dengan 14 April tahun 2023. Sebelumnya terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support channel ini dengan cara like, komen, dan juga di subscribe. Jangan lupa dinyalakan loncengnya ya, supaya nggak ketinggalan video menarik kita selanjutnya. Dan jangan lupa join ke Telegram channel Trade Stock untuk mendapatkan rekomendasi saham gratis setiap harinya. Link ada di deskripsi, langsung dicek aja. Oke, sebelum kita masuk ke rekomendasinya, kita mau review dulu ya pergerakan atau rekomendasi kita di minggu lalu di periode 3 sampai 6 April. Ada 3 saham yang mana minggu lalu kita rekomendasikan, ada Akra, Elite, dan juga NICL. Nah, bagaimana pergerakannya? Mari kita review bersama-sama. Kita mulai dari Akra terlebih dahulu ya. Oke, Akra. Nah, ini gambar support yang kemarin kita buat ya, masih tertahan ya low. Untuk Akra area buy 1525 sampai 1555 ya, ini masih ketahan banget nih di area sini. Hari Senin langsung dikasih bawah nih 1540, sisanya nggak dikasih ya. Area bawah sini udah harusnya kuat ya, 1540 buy kita di 1540. Dan kemarin high freshnya di 1595, jadi ya ini belum kena target satu kita ya. Nah, belum kena target satu kita ya. Mungkin floating profit ya boleh di hold terlebih dahulu. Seharusnya ini masih bagus juga teman-teman. Ya tapi sayangnya memang saya lihat kemarin tuh yang seller atau hakinya tuh lumayan adaan gitu ya, lumayan berisi. Jadi seller belum habis, mungkin yang beli di sini ya dia mulai take profit, tapi bayarnya juga masih oke sebenarnya. Jadi ya nunggu sellernya mulai reda, ini harusnya bisa jalan. Sejauh ini masih bagus. Seperti itu. Akra ya layak di hold untuk minggu depan. Jadi ya kita udah punya posisi di bawah, jadi ya tinggal hold aja, tinggal jaga area stop lossnya. Oke, seperti itu. Lalu saham yang kedua ada Elite. Nah, Elite tanggal kita balik kan di sini ada satu pola ya, bullish penan. Nah ini sebenarnya di breaknya nih agak kurang gitu ya, kurang mantep ngebreaknya tuh. Jadi ya sebenarnya masih ya belum lah, ini belum ngebreak masih. Kalau kita adjust lagi, nah belum break. Kenapa? Karena ya nggak ada full body, terus juga volumenya juga tipis banget, jadi ya kurang oke lah ya. Kemarin kita dari tanggal 3, nah kita dapat kan area bawah sini ya. Nah low-nya di 208, Elite buy di 204 sampai 208, kita dapat di 208. Dan sebenarnya ini waktu tanggal 3, nah kita tuh member premium ya, kita udah buy duluan di hari Jumatnya di low yang kita dapat di area average 204 sampai 206 seperti itu. Jadi ya baru saya rekomendasikan di YouTube bisa buat. Nah ini sepertinya menarik. Nah betul aja hari Senin kita dapat, terus besoknya Selasa langsung naik dia high fresh di 224 ya, 224 sampai TP1 kita ya 224. Nah ya TP lumayan 7,9% kalau kalian bisa TP. Nah posisi sekarang gimana? Posisi sekarang masih bagus, tapi masalahnya dia belum breakout nih. Kalau dia bisa breakout mungkin itu akan jauh lebih bagus seperti itu ya. Tapi ya kalau misalnya nggak breakout dia bisa turun, karena di area sini dua-duanya saya pantau ya, karena cukup kuat nih, 222 sampai 224 nih kuat banget. Sellernya tuh di situ gede banget. Jadi ketika dia sampai situ tiba-tiba naik, tiba-tiba langsung turun. Seperti itu kan pergerakannya. Jadi ya seperti yang saya bilang sebelumnya, ini sama agak high risk, jadi pergerakannya agak sedikit liar. Oke, sama yang ketiga yaitu NICL. Nah oke, nah bagus ya, kemarin tuh sempat naik dia cuan. Nah dari jam 4 masih belum kena area stop loss kita. Kemarin low-nya di 336 ya, masuk ke area buy kita ya 336 sampai dengan high fresh dia di 356. Oh sorry, 356. Nah masuk TP1 kita lewat 356. Nah lumayan, NICL-nya profit hampir 5,95% ya. Nah profitnya coba kalau kita lihat pergerakan nih gimana untuk posisi saat ini. Sebenarnya agak kurang bagus NICL ya, jadi mungkin tunggu agak bawah lagi, karena kelihatan sellernya pas naik dia ada seller naik turun lagi, naik turun lagi. Jadi ya sekarang posisi wait and see aja terlebih dahulu teman-teman. Tunggu mungkin area bawah 320, kalau bisa dapet tuh baru bagus. Nah kalau kita lihat pergerakan indeksnya,
satu minggu kemarin nggak satu minggu ya, cuma 4 hari karena Jumat kan kita libur nih ya. Indeks minus 0,18, ini minus 0,18. Nah kita merahin dulu ya. Nah oke, jadi ini total profit kita di minggu kemarin ya. Total profit mungkin di 17% kalau kita bisa TP di atas. Dan average-nya ya di sekitar 5%-an ya, itu it's okay lah ya. Di saat ISG-nya minus 0,18% kita masih bisa profit seperti itu teman-teman. Jadi untuk Akra ya masih punya utang ya saya. Jadi ya boleh di hold terlebih dahulu, jaga aja area stop loss, harusnya itu masih oke. Dua saham ini ya happy cuan teman-teman. Oke seperti itu dia rekap untuk minggu lalu ya. Nah kita lihat untuk pergerakan minggu depan seperti apa. Minggu depan kita lihat composite-nya dulu ya. Nah composite kelihatan kemarin mau nge-break area 6850 ini tertahan hampir 3 candle, nggak bisa di-break, akhirnya dia jatuh. Nah seperti yang saya bilang kemarin ya, sebenarnya di rekomendasi minggu lalu pun saya bilang ISG harusnya tuh akan turun dulu. Saya punya keyakinan bahwa ISG harusnya tutup gap dulu nih biar enak gitu. Karena di sini nggak bisa break. Kalau dia bisa break ya udah gapnya harus ditutup. Nah untuk saat ini harusnya ditutup dulu gapnya teman-teman, harus ditutup ya. Let's say sampai 6740 pun ini dia turun sampai situ masih oke. Jadi ya berapa persen ya kalau turun sampai sini ya 1,0 ya oke lah untuk ISG turun segitu. Biasa kan bisa turun kemarin juga berapa dong, minus 0,39 minus 1% ya it's oke. Jadi ya harusnya tutup gap dulu baru dia naik lagi. Nah mungkin sideways area sini pun nggak jadi masalah gitu ya. Karena kan bisa mau lebaran tuh orang udah tarik uang ya, jadi mulai sepi biasanya seperti itu. Jadi ya it's okay, ISG kita masih baik-baik aja, masih enjoy. Jadi ya langsung aja kita ke saham yang pertama. Nah saham yang pertama ini ada Breeze. Nah sebenarnya Breeze ini udah kita rekomendasikan di grup. Kita udah ambil dari area bawah sini nih ya. Kalau kalian yang join di grup Happy Cuan udah ngikutin, saya selalu update Breeze secara berkala tuh ya. Breeze silahkan pasang trailing stop ya. Breeze sampai target kita ya, udah sampai target kita. Nah tapi ini masih menarik teman-teman. Nah kalau kita lihat ya, bentar. Nah di sini kan kelihatannya ada satu resisten ya. Nah area sini, nah resisten dia. Nah area sini dan ya fix di break ya, fix di break pada kemarin. Jadi ya ketika di break ini mulai menarik akhirnya Breeze. Nah secara tren kan emang downtrend ya. Nah ini sepertinya udah ada yang di break, sepertinya udah mulai ada yang namanya reversal. Nah mungkin kalau secara garis panjang ya, garis besarnya ini ya mungkin bisa kita asumsikan. Sebentar kita gambar terlebih dahulu. Mana ya gambarnya? Oh sebentar. Nah ini left shoulder, mungkin ini headnya. Nah seperti itu. Jadi secara garis besar dari bulan apa nih, bulan Januari 2022 ya, yang hampir setahun yang lalu ya, ini kelihatan nih ada pola yaitu pembalikan arah inverted head and shoulder. Jadi ya kalau ada pola ini biasanya saham yang downtrend ini dia akan reversal. Nah akhirnya Breeze ini mulai reversal nih seperti. Nah makanya buat yang belum punya ini sebetulnya menarik. Nah kalau teman-teman yang udah join di grup ya harusnya udah happy cuan ya, happy cuan. Dan saya bilang ini masih bagus ya, layak di hold. Tapi yang belum punya juga ini masih bagus untuk di buy seperti karena baru breakout. Biasanya saham baru breakout ini menarik seperti itu. Oke Breeze ya, kemarin Breeze closing di berapa nih? Closingnya 18.10, boleh entry deh 18.10 ya sampai 18.10 sampai 17.65 ya. 18. Waduh bener. Berapa 17.65 sampai 18.10 untuk area stop loss ya. Di bawah ini aja ya, di bawah. Karena ini resisten di break jadi support, mungkin bawahnya aja 45 30 nggak apa-apa. Stop loss 17.30. Oke itu untuk Breeze. Harusnya ini masih ada chance untuk naik ya. Nah TP1 mungkin kita ukur pakai Pibo ya. Bentar, kalau
atas sini. Oke, kita ambil yang resisten minor aja, area-area sini. Nah, ini sebenarnya ada resisten 180. Oke, 1880 untuk bridge TPR satunya. Lalu untuk resisten kedua ada di area sini nih. 1960 ya. Untuk resisten 2 ada di 1960. Oke. 1960. Nah, itu dia trading plan untuk bridge. Ya, semoga tercapai target. Kelihatan kan di sini ya resistannya. Yang awalnya support di break, maka support ini jadi resisten. Seperti itu. Oke, next saham yang kedua yaitu ada ESA. Nah, ESA ini menarik ya, karena ya sebenarnya dia masih sideways saja, kelihatan kan base sideways-nya di area sini. Nah, tapi ini mulai menarik sepertinya. Dari kemarin tuh kita sempat call ESA karena kelihatan kayak ada yang ngumpulin barang gitu ya. Ya, kayak ada yang ngumpulin barang ESA nih. Nah, kalau kita buat satu trendline-nya pun di sini ya dia masih membuat higher low, jadi ya masih menarik seperti itu ya. Nah, kalau kita buat support horizontalnya, support horizontal area-area sini. Nah, ini pas banget nih ESA di 1920 ini dia berhasil mantul gitu. Jadi ya seperti itu. Nah, area sini pun sebenarnya masih oke nih teman-teman. Nah, area sini nih area demand untuk ESA lumayan bagus. Karena kelihatan kan beberapa kali berhasil mantul, tapi di sini dijebol ternyata dia mantulnya di trendline sini. Pas banget ada trendline mantul, dia masuk lagi ke area 920. Jadi ya selama di atas 920 ini harusnya masih menarik, dan ini udah low risk seperti itu. Kalau sampai sini kan ini kejauhan ya. Nah, jadi kita pakai yang ini aja. 920 bentar. Kalau kita buat trading plan, dia closing di berapa ya? Closing di 935 sampai 935 sampai 920 nggak apa-apa. 920 sampai 935 untuk area buy-nya. Lalu stop loss-nya di bawah kotak ini aja ya. Nah, di bawah 895 ya untuk area stop loss, satu tick di bawah kotaknya. Lalu kita cari resistennya. Nah, coba kita tarik Fibo dari low ke high. Nah, sini oke. 925, 970 berapa persen ya kalau 970? Nah, oke, 970 R1-nya, lalu R2-nya di 1100 ya. R2 di 1010, sorry, 1100. 1100 kejauhan, 1010. Nasib. Oke, itu dia untuk R2-nya. Itu dia trading plan untuk ESA. Next, saham yang ketiga itu DRMA. Ya, DRMA pun menarik ya. Kalau kita lihat pergerakannya nih, uptrendnya lumayan ya. Nah, uptrend di sini kelihatan nih, pas ini naiknya lumayan kencang, terus dia koreksi. Nah, ini mulai naik lagi. Nah, menariknya kalau kita perhatikan di area sini, ini kan ada satu resisten ya. Nah, satu resisten di area sini di break. Nah, ketika di break di sini, ya ketika di break ini dia turun lagi, berarti false breakout ya, bisa kita katakan ini sebagai false breakout. Nah, tapi kemarin dia mulai ngebreak lagi. Nah, ini menarik nih, ketika mulai ngebreak lagi ditambah di sini ada akumulasi yang cukup bagus gitu. Jadi ya kita emang cari saham-saham yang ada akumulasinya cukup bagus. Jadi ya kita hanya mau buy ketika secara bandarmu lagi bagus dan ketika secara teknikalnya bagus. Nah, itu baru mau kita buy. Nah, ini menarik nih. Kayak kalau kita buat trading plan ya, DRMA closing di berapa ya? 850 sampai dengan low sini sih oke ya. 825 ya, 825 sampai 850 boleh area buy-nya. Lalu TP1-nya TP1 stop loss-nya, stop loss-nya kita di low sini aja ya nih. Low sini boleh deh tuh 725, kayaknya kejauhan, mungkin dia di sini aja. Nah,
800 ya. Di 800. Stop loss di 800 dan TP1 kita kalau ke puncak sini berapa nih? Jauhan ya. Oke, bentar. Kita ukur Fibo-nya. 865 870 875 sampai dengan 910. Nah, itu dia untuk resisten DRMA. Oke, sip. Itu dia 3 rekomendasi saham kita untuk minggu depan ya, periode tanggal 10 sampai dengan 14 April tahun 2023. Sekali lagi nih sifatnya disclaimer on, hanya informasi saja. Jika kalian merasa cocok silahkan dianalisa ulang, kalau nggak merasa cocok silahkan di skip aja ya. Nah, buat teman-teman yang mau dapat rekomendasi saham menarik lainnya, silahkan join di Telegram kita, linknya ada di bio, itu bisa join secara gratis. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di like kalau kalian suka, di dislike aja kalau nggak suka, dan di komen kalau ada pertanyaan seputar saham atau mau tanya analisa apapun silahkan. Oke, itu aja video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you.